Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Satrio Widodo, NIM 20103121101 jurusan Teknik Industri kelas C. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan resume buku biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karya Syekh Muhammad Fadil Jailani. Tak bisa dipungkiri, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu tokoh sufi yang paling masyhur seantero zaman. Jasadnya memang sudah terkubur lebih dari 8 abad silam. Namun, nama dan teladan hidupnya tetap membekas kuat di kalangan umat Islam. Sayangnya, masih banyak yang salah paham dengan ketokohan dan kemasyhurannya. Banyak yang hanya memandang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dari narasi kewalian dan kisah kekeramatannya saja. Banyak buku telah ditulis, namun hanya sedikit yang mengupas secara menyeluruh mengenai biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani secara utuh. Buku berjudul asli Nar Al-Qadriyah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karya cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ke-25 ini hadir guna mengolaborasi secara mendalam kehidupan tokoh yang bergelar pemimpin para wali. Pasalnya, sebelum menapaki jalan spiritual kesufian, Syekh Abdul Qadir terlebih dahulu melakoni rihlah ilmiah dari rentang paling dasar hingga paling tinggi, yakni mencapai makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konon, puluhan tahun lamanya Syekh Abdul Qadir mengembara dan mengaji berbagai keilmuan kepada guru yang alim dan pesohor di zamannya. Tak ayal, beliau pada akhirnya dikenal pakar dalam berbagai bidang keilmuan, mulai dari ilmu usul, fikih, tafsir, hadis, dan cabang-cabang keilmuan lainnya. Abdul Qadir Jailani atau Abdul Al-Qadir Al-Gilani adalah seorang ulama fikih yang sangat dihormati oleh Sunni dan dianggap wali dalam dunia tarikat dan sufisme. Abdul Qadir lahir pada hari Rabu, tanggal 1 Ramadan 470 Hijriah atau 1077 Masehi, di selatan Laut Kaspia yang sekarang menjadi Provinsi Mazandaran di Iran. Ada dua riwayat sehubungan dengan tanggal kelahirannya. Yang pertama 1 Ramadan, yang kedua 2 Ramadan. Dalam usia 18 tahun, ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah atau 1095 Masehi. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad yang waktu itu dipimpin Al-Ghazali, yang menggantikan saudaranya Abu Hamid. Di Baghdad, dia belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Khattab, Abul Husain Al-Farra, dan juga Abu Sa'ad Al-Muharrisim. Dia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu ushul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Dengan kemampuan itu, Abu Sa'ad Al-Mukarrimi yang membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azaj menyerahkan pengelolaan sekolah itu sepenuhnya pada Syekh Abdul Qadir. Ia mengelola sekolah ini dengan sungguh-sungguh, bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang sekitar. Banyak orang yang bertaubat setelah mendengar nasihat dia. Banyak pula orang yang bersimpati kepada dia lalu datang menimba ilmu di sekolahnya, sehingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi. Al-Jailani dihormati oleh ulama dan para zahid pada masanya. Ia memiliki banyak keutamaan dan karamah. Ia juga memiliki pendapat yang bagus dalam masalah tauhid, sifat-sifat Allah, takdir, dan ilmu-ilmu makrifat yang sesuai dengan sunnah. Sebagai orang terpilih, beliau memiliki banyak karamah. Beliau sangat zuhud, qanaah, dan sangat jauh dari syahwat. Ucapan yang sangat fasih dan dahsyat mampu mempengaruhi siapa saja yang mendengarnya. Jika bicara, meskipun cepat, setiap kata maupun suku katanya terdengar jelas, dan yang diucapkan beliau hanyalah kebenaran yang disampaikan dengan lantang dan tegas. Beliau tampil sebagai contoh penting yang menunjukkan bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban suci atas setiap muslim dan muslimah. Di mata orang-orang, ia tampil sebagai sosok yang berwibawa, dermawan, dan gemar memberi bantuan berupa uang, nasihat, maupun ilmu. Keberadaan
Keberadaannya sungguh memberi manfaat yang sangat besar bagi semua orang. Ia wafat pada hari Sabtu malam, setelah maghrib pada tanggal 11 Rabiul Akhir di daerah Babul Azaj. Wafatnya di Baghdad pada tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Buku yang diterbitkan ini mengurai pesan dan nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diawali dengan biografi singkat tentang hidup Syekh Abdul Qadir, sebuah paparan biografi yang unik karena didasarkan pada kesaksian orang-orang yang pernah mengenal Syekh atau hidup pada zamannya, seperti keluarga beliau, sahabat beliau, para guru beliau, para murid, serta para pengikutnya. Bagi manusia yang hidup di zaman sekarang, yang disebut sebagai akhir zaman, buku ini cukup untuk menjadi jejak ajaran beliau dan sebagai pelita untuk menerangi hati. Jika disebutkan, buku ini laksana taman hikmah, ada benarnya, karena dalam setiap lembarnya berisi ilmu atau ajaran ataupun nasihat beliau, yang dahulu kala disampaikan kepada murid serta orang-orang yang pernah bertemu dengan beliau. Banyak perubahan yang saya alami setelah membedah isi buku ini, yaitu yang pertama mampu meneladani sikap dan pemikiran yang maju dari sang tokoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua, dapat menghargai nilai-nilai kehidupan dan keagamaan. Yang ketiga, menjadi motivasi untuk diri sendiri agar dapat senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Yang terakhir, melihat bahwa apabila kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka selamatlah kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.